Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa. Masih seputar gonjang-ganjing polemik antara ijazah asli atau palsu Presiden kita yang ketujuh, yaitu Bapak Jokowi. Kita simak pemberitaan yang kita baca di salah satu media online yang sedang ramai dibahas dan dibicarakan. Saya baca di Monitor Indonesia. Judulnya memang sangat menarik. Ya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menegaskan tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan ijazah ke tim pembela ulama dan aktivis dalam kurung TPUA. Nah, jadi Pak Jokowi tidak memiliki kewajiban. Kan ditanya mau ditujukan atau tidak, Pak Jokowi sudah menjawab begitu. Beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka, kata Jokowi usai menerima perwakilan TPUA di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Rabu tanggal 16 April 2025. Jadi ketika didesak, mereka bersilaturahmi, tapi ternyata punya keinginan pengen tahu apakah Pak Jokowi akan menunjukkan ijazah aslinya atau tidak. Ternyata Pak Jokowi menjawab tidak ada kewajiban. Di dalam berita itu diteruskan, ia mengatakan TPUA juga tidak berwenang untuk mengatur terkait penunjukan ijazah asli tersebut. Tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki, ujarnya. Semakin menarik kan tentunya, karena tidak punya kewenangan dan mereka pun tidak bisa memaksa Pak Jokowi untuk bisa menunjukkan, dan Pak Jokowi pun menolak. Saya sampaikan kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk menunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta, pengadilan yang meminta, ujar Jokowi tegas. Jadi kalau tim ini datang kemudian memaksa meminta, Pak Jokowi tetap tidak akan memberikan kecuali atas permintaan pengadilan. Nah, ini penjelasan beliau ya. Dia mengatakan Universitas Gadjah Mada juga sudah jelas menyampaikan terkait ijazah tersebut. Sudah sangat jelas, kemarin di UGM sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas sejelas-jelasnya. Sebelumnya, masa TPUA menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo pada tanggal 16 April. TPUA menuntut keaslian ijazah milik Jokowi. Jadi jelas tidak penuhi intinya. Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan aktivis Rizal Fadila di dalam penjelasan ini mengatakan kedatangan mereka untuk silaturahmi sekaligus ingin mengetahui secara langsung ijazah Jokowi. Pertama, kan kami seperti yang lain, yaitu silaturahmi. Kedua, ingin mendapatkan informasi dan konfirmasi, kalau bisa verifikasi yang sehubungan dengan ijazah Pak Jokowi, kata Rizal. Namun, pada pertemuan tersebut, kata dia, Jokowi tidak menunjukkan ijazah asli sesuai dengan keinginan mereka. Beliau belum berkenan menunjukkan ijazah. Dikembalikan ke proses hukum, bahwa kalau diperintahkan pengadilan akan ditunjukkan. Kami sudah menyampaikan bahwa dari UGM tidak bisa menunjukkan ijazah, ujarnya. Ijazah hanya bisa ditunjukkan ke pemilik. Makanya kami datang ke pemilik. Tapi ternyata pemilik itu sendiri tidak menunjukkan, bahkan menyerahkan ke proses pengadilan, tambahnya. Sebelumnya, UGM menyatakan siap membuka seluruh dokumen akademik Presiden ke-7 RI itu, yaitu Pak Joko Widodo, selama menempuh pendidikan di kampus itu, jika diminta dalam proses hukum di pengadilan. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Profesor Wening Gundasmoro, menegaskan bahwa pihaknya memiliki seluruh dokumen pendukung yang menunjukkan Jokowi merupakan mahasiswa
sah di kampus tersebut serta telah lulus secara resmi. Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan Tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kehutanan, ujar Wening di UGM Yogyakarta Selasa 15 April 2025. Hal itu disampaikan Wening menyusul kedatangan puluhan orang yang tergabung dalam TPUA ke Fakultas Kehutanan UGM Selasa tanggal 15 April 2025 pagi untuk meminta klarifikasi soal ijazah asli atau palsu Pak Jokowi. Jadi sahabat, polemik ini terus digoreng ya. Padahal sudah jelas bahwa Pak Jokowi berkenan akan menunjukkan ijazah apabila dipanggil di pengadilan. Tapi ingat enggak kasus Bambang Tri? Ya. Di situ juga Pak Jokowi yang diduga melakukan pemalsuan, mohon maaf, Pak Jokowi yang memiliki ijazah itu juga pun tidak menunjukkan karena tidak hadir. Nah, anehnya yang menuntut malah ditahan atas penyampaian berita bohong, kena undang-undang IT dan dia menjalani hukuman 6 tahun. Jadi aneh kalau polemik sampai hari ini tentang ijazah palsu itu sudah semakin ramai dan gaduh. Bahkan salah satu ormas yang rumahnya Pak beliau itu digeruduk oleh massa, salah satu ketua ormas ini mendatangi dan menyampaikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi adalah asli. Demikian pula saya sudah konfirmasi langsung terhadap pada saat itu Ketua KPUD DKI Mas Kaji Juliantoro selaku Ketua KPUD DKI menyatakan bahwa secara administratif persyaratan sah, nah, sehingga tidak ada keraguan meyakini bahwa ijazah Jokowi asli. Hal ini disampaikan berdasarkan verifikasi bersama tim dan beliau sudah memberi peluang terhadap publik, terhadap masyarakat untuk melakukan sanggahan dengan waktu batas yang telah ditentukan. Tapi ternyata sampai batas akhir pun tidak ada masyarakat yang menyanggah terkait tentang keabsahan ijazah dan persyaratan Bapak Jokowi waktu itu. Bahkan ditindaklanjuti pada saat beliau menjadi komisioner KPU RI juga sama melakukan verifikasi, baik verifikasi faktual maupun cek ke lapangan, bahkan peninjauan berdasarkan kolektif kolegial. Beliau menyatakan bahwa berdasarkan penelitian persyaratan administratif Jokowi telah lolos, sehingga Pak Jokowi ikut bertanding di Pilpres waktu itu. Peristiwa ini sudah 10 tahun yang lalu, tapi mengapa terus digoreng terus, sehingga kasus koruptor yang menghabiskan uang rakyat triliunan sehingga terlupakan. Mestinya sahabat-sahabat semua, para aktivis, para orang-orang besar yang ikut prihatin agar Indonesia tidak gaduh, jangan dialihkan isunya. Yang saat ini adalah tentang asli atau palsu, padahal terlupakan bagaimana kasus Kronjo, ya, pagar laut yang awalnya Pak Menteri itu berteriak-teriak kenceng, tapi kemana tersangkanya? Halo, bagaimana kasus triliunan yang di Pertamina, bagaimana kasus-kasus lain yang korupsinya sampai Indonesia bangkrut, bagaimana? Tapi kok mereka sibuk dengan ijazah asli atau palsu, sehingga orang geleng-geleng sampai melupakan kasus besar sesungguhnya. Oke sahabat, itu saja. Salam Indonesia waras. Semoga Indonesia tidak gelap yang didemokan oleh mereka para parlemen jalanan. Salam waras untuk Indonesia terang benderang. Salam sehat, sukses selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.